Ibu. Waalaikumsalam Bu Fia. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Fia. Jadi mau ada coaching ya? Iya nih Bu, sebelumnya saya mau izin ya Bu ya, saya hadir ke sini, saya mau melaksanakan coaching bersama Ibu. Tentunya saya ingin meminta waktunya Ibu nih Bu, walaupun nggak sampai sejam ya Bu ya, tapi saya nih jadi bisa meyakinkan saya untuk melaksanakan coaching gitu sih Bu. Boleh, dengan senang hati. Jadi kita coba sebelum mulai coaching, saya mau coba diskusiin rubrik penilaiannya dulu. Iya. Kira-kira gimana kalau yang pertama, saya akan mengamati antara coach dan coacher sesuai rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Iya. Kemudian saya juga akan mengobservasi bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coacher. Saya juga akan melihat bagaimana coacher tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa sesuai prinsip coacher yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, baik. Oke, baik. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa sih yang mau dikembangkan kepada coach? Oke, baik Bu. Yang pertama Bu, yang saya ingin kembangkan dalam kompetensi sebagai coach ya Bu ya, yaitu mendengarkan secara aktif Bu. Karena itu kan salah satu prinsip dari proses coach itu sendiri ya Bu ya. Terus juga saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach ya Bu. Seperti itu Bu. Ah iya betul, saya juga baru mau mempertanyakan itu. Jadi kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan juga ketika observasi itu apa? Tentunya saya inginnya lebih memfokuskan kepada memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, karena dengan pertanyaan yang berbobot itu membuat proses coaching itu lebih menarik Bu, dengan alur-alur yang memang nanti saya akan pergunakan, seperti itu Bu. Betul, jadi dengan pertanyaan berbobot diharapkan kita bisa menggali ya ide-ide dari coachnya. Iya betul. Kemudian indikatornya itu seperti apa yang diinginkan Ibu pada proses coach kali ini? Saya salah satu indikatornya itu saya ingin menemukan ya Bu ya, permasalahan-permasalahan yang ada, terus juga solusi-solusi yang nanti ya akan diimplementasikan, dan tentunya saya ingin juga melihat atau RTL ya Bu ya, rencana tindak lanjut ke depannya dari permasalahan yang ada itu, pemecahan masalahnya seperti apa dan bentuk implementasinya, seperti itu Bu. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup untuk observasinya. Semoga lancar untuk coachingnya. Saya nanti akan sambil mengobservasi ya. Ya, baik. Terima kasih ya Bu atas diskusinya yang dilakukan sebelum saya melakukan proses coaching ya Bu ya. Doakan saya Bu, ditunggu dalam proses coachingnya berhasil. Terima kasih Bu. Semangat. Oke, baik Bu Fia, hari ini saya mau melakukan coaching ya Bu ya, coach ya. Tentunya saya di sini coach saya adalah Bu Ferisa, tetapi untuk kita bisa hadirkan ke sini mungkin saya izin telepon dulu ya Bu ya. Oke, saya izin dulu ya Bu. Iya. Oke, ditunggu di sini ya Bu. Baik, ditunggu Bu Ferisa. Tunggu ya Bu ya, sebentar lagi hadir. Bismillah, semoga lancar ya. Amin, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bu. Hai Bu. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Saya ketemu sama Bu Dea, sesuatu sesekali. Iya, baik Bu. Oke, sehat Bu Ferisa. Alhamdulillah sehat. Mohon izin ya Bu ya. Iya, ini coach saya Bu Ferisa. Tentunya pada kesempatan kali ini saya akan mendengarkan nih gitu ya terkait proses observasi gitu yang dilakukan oleh Bu Ferisa terhadap pelaksanaan pembelajaran ya. Iya. Nah, oke Bu Ferisa, di sini ada beberapa mungkin yang nanti saya akan diskusikan dan saya akan tanyakan ke Bu Ferisa. Oke, baik. Tentunya waktu yang kita gunakan nih Bu Ferisa karena nggak mungkin 3 jam ya Bu Ferisa ya. Kita pakai waktunya 15 menit saja ya Bu ya. Siap. Waktunya 15 menit. Baik. Oke. Yang saya ingin tanyakan di sini, saya ingin mendengar kira-kira tadi Bu Ferisa ketika menyampaikan baru lewat WhatsApp ya Bu ya, apa sih yang ingin Ibu sampaikan Ibu pada kesempatan kali ini?
Iya, jadi mohon izin Bu Fia, Bu Dean. Jadi sebenarnya tuh saya tuh kalau tipikalnya itu kalau lewat WhatsApp-nya kurang plong gitu. Jadi pengennya ketemu langsung sama Ibu Dea gitu karena dan kebetulan tuh Bu Dea ngomong gini, Bu Fer, boleh nggak nanti proses Bu Fer saya seperti ini direkam gitu kan, karena saya kebetulan lagi ada perekaman bagaimana bentuk coaching gitu. Terus saya bilang, wah boleh lah gitu, saya mau jadi kelinci percobaan gitu. Iya, tapi kebetulan saya memang lagi butuh banget sih gitu. Jadi gini Bu Dea, kan Bu Dea tahu ya, saya itu tipikalnya itu seorang yang suka banget update sama segala macam, Up to date ya. Iya, banget, berbagai macam dunia pembelajaran saya ingin rasakan anaknya. Nah, tapi yang saya lihat itu adalah mohon maaf ya Bu gitu, saya bukannya mau ngeluh apa gimana, tapi saya merasa bahwa kenapa cuma saya aja ya Bu yang misalnya bisa menggunakan berbagai macam bentuk aplikasi-aplikasi pembelajaran gitu kan. Sedangkan guru-guru yang lain itu tuh cenderung tuh lebih kepada ya old school lah Bu. Kalau misal old school itu kan kita pasti adalah konvensional gitu Bu. Jadi yang lebih kepada ceramah gitu. Kalau nggak paling banter ya PPT dan PPT gitu. Jadi tuh kayaknya tuh saya melihat kok saya doang nih yang berbeda gitu kan. Sedangkan saya tuh tipenya humble Bu. Saya nggak mau cuma saya doang yang disukai sama anak-anak gitu. Jadi saya ingin rekan-rekan guru yang lain pun juga ada upgrade-nya kayak gitu. Oke. Dari tadi apa yang Bu Ferisa telah sampaikan ya, berarti salah satunya adalah Bu Ferisa menemukan rekan-rekan guru yang masih mempergunakan cara lama gitu ya Bu Ferisa ya, yang kurang up to date gitu ya, terhadap perkembangan zaman ya. Nah, oleh karena itu, menurut Bu Ferisa sendiri nih ya, dari percakapan yang kita lakukan nih di kegiatan hari ini, Bu Ferisa ingin mengharapkan apa sih? Kalau nggak Bu Ferisa, apa yang ingin diharapkan gitu? Ibu harapkan tuh apa kira-kira? Jadi tuh saya mengharapkan nih Bu, saya ingin Bapak Ibu guru teman-teman saya itu tuh upgrade gitu Bu, Upgrade ya. untuk metode pembelajarannya, cara dia ngajarnya bagaimana gitu. Jadi supaya tuh ya nggak itu lagi gitu, nggak monoton gitu Bu. Jadi Bu Ferisa menginginkan rekan-rekan ya di sekolah itu up to date gitu ya terhadap perkembangan zaman gitu ya. Terus juga menggunakan metode dan media-media yang memang menarik gitu ya terhadap siswanya, sehingga adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya Bu Ferisa ya. Iya. Oke, betul Bu. Nah, jadi kalau untuk yang lebih spesifik nih Bu Ferisa, apa sih yang terlihat lebih jelas gitu ya, penggunaan media kah, penggunaan model kah, apa nih yang menurut Bu Ferisa itu yang harus betul-betul jadi titik poin berubahnya nih? kayaknya untuk titik poin perubahannya itu saya lebih fokus kepada metode sama media. Metode dan media tuh ya. Jadi metode yang dipergunakan guru-guru berarti saat proses kegiatan belajar mengajar ya. Iya, Betul. Terus juga media yang memang lebih interaktif ya. bener Betul banget. ya, kayak sekarang kita bisa menggunakan media-media yang menarik ya gitu. Oke. Menurut Bu Ferisa sendiri nih, di level berapa gitu ya skala prioritas guru-guru di sekolahnya Bu Ferisa nih? Dari rentang 1 sampai 10 deh. Untuk ininya ya Bu ya, kemampuannya ya Bu ya. Betul. Kalau saya sih ngelihat ya Bu, karena kan di di sekolah kita kan ya masih banyak guru-guru yang ibarat kata saya sih nggak ngomong senior ya Bu, tapi lebih berpengalaman, lebih lama pengalamannya. Nah, jadi kayaknya lebih condong di angka 7 mungkin. 7. Iya, dari 1 sampai 10 berarti di range 7 ya. Iya, di range ya. 7 betul. Gitu. Kalau misalkan sudah ada di level 7 nih, kira-kira dari Bu Ferisa sendiri melihat gitu ya, dan melihat potensi dan aset-aset di sekolah nih, bisa nggak sih guru-guru tersebut itu jadi naik level skalanya nih dari 7 ya? Gitu. Gimana nih Bu Ferisa nih? Kalau misalnya saya mau upgrade ya Bu ya, sebenarnya kan kalau misalnya kita balik lagi tuh konsep dari balik lagi dengan kurikulum Merdeka ini betul. Bahwa kita tuh harus selalu update dan upgrade gitu. Betul. Tapi update dan upgrade-nya ini pun juga melihat dari potensi yang ada dari si sumbernya juga, asetnya juga. Tadi yang saya bilang kan kita masih banyak guru-guru yang sorry kata bahwa itu adalah senior. Betul. Nah, jadi saat guru-guru itu harus belajar sesuatu yang baru dan terkait dengan teknologi, saya rasa itu kan
kan pasti butuh waktu yang lebih agak lama dibandingkan dengan guru-guru yang masih pada baru. Nah jadinya mungkin saya akan ada pembedaan nih Bu targetnya. Pembedaan gitu. target. Oke. Iya. Kalau untuk level yang saya rasa pengalaman berapa nih targetnya, dari tadi kan 7 naiknya jadi berapa nih kira-kira nih? Kalau yang guru-guru yang sudah lama mengajar ya Bu Iya, ya, betul. itu sih saya mungkin naiknya cuma 1 poin deh Bu. Jadi 8 ya, Iya, dari 8. gitu. Oke, tapi Gitu, kalau 8. untuk yang memang bisa nih cepat dikasih sumber informasi, digitalisasi, dari 7 bisa naik berapa nih kira-kira? Saya sih optimis untuk di angka 9. Optimis ya. Bilang ya, atau paling maksimal tuh ya akhirnya 10 gitu. Oke. Tapi 9 itu adalah udah yang paling Maksimal ya. Oke. Tadi sudah ada 2 versi ya, berarti yang berpengalaman dan memang yang cepat nih ya. Nah, di sini juga saya mau nanya tentang kira-kira bagaimana nih Bu Ferisa gitu ya menciptakan perubahan dari permasalahan yang Bu Ferisa tadi ungkapkan gitu. Kira-kira gimana nih? Perubahan-perubahan apa atau kiat-kiatnya apa nih kira-kira nih? Kayaknya kan tadi kan untuk update dan upgrading ya Bu. Iya, betul. Jadi saya kayaknya mungkin akan mengadakan seperti pemanfaatan tombol untuk kegiatan seminar. Oh, seminar, oke. Kemudian untuk yang kayak mentoring juga, iya, gitu. Terus kayak workshop gitu. Tapi kalau dilihat dari efisiensinya nih Bu, gitu, saya sih lebih cenderung untuk modelnya itu mentoring. Mentoring. Oke, berarti kita lebih memfokuskan ke mentoring ya. Iya. Oke. Kira-kira strategi tadi ya Bu yang Bu Ferisa ungkapkan yang terkait mentoring itu diterapkan di sekolah itu bagaimana sih pengimbasannya kira-kira? Iya. Apa yang dilakukannya gitu ketika kegiatan mentoring itu? Jadi gini Bu, kan kalau mentoring itu kan person by person ya. Betul. Jadi saya di sini itu kalau misalnya hanya saya saja sebagai sumbernya, Iya. itu cenderung akan saya khawatir itu akan juga menjadikan monoton juga buat rekan-rekan guru. Iya. Jadi saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, di mana saya pasti akan butuh yang karena kita kaitannya sama metode dan mode pembelajaran yang Iya. upgrade dan update yang sekarang itu lebih kepada yang IT ya Bu. IT, Pasti oke. saya akan butuh kalau kerjasama dengan guru-guru IT. Oke, guru-guru IT. Nah terus kemudian selain itu juga saya pun juga akan yang guru-guru yang muda pun juga saya juga akan rekrut juga, maksudnya saya mempunyai harapan bahwa pandangan bahwa mereka pun juga sudah bisa gitu Iya. kan, tapi khawatir kalau misalnya ada yang bisa ya biasalah Bu, Iya. seperti salah gunakan. Betul. Enggak, maksudnya di potensinya lebih dimanfaatkan, Iya. Iya. Tapi Diberikan kesempatan ya, ya, Bu. amanah lebih gitu Iya. ya. Ya ibu tahu lah Ya. Makanya belum bilang ya. Ya tapi kan memang begitu. Oke. Ya, tapi satu sisi juga saya ingin membuat kepercayaan diri guru-guru muda juga bahwa mereka bisa untuk membantu guru-guru yang Senior ya? lebih senior, Iya, lebih berpengalaman ya. Nah, tapi izin juga sih Bu. Iya. Kalau biasanya nih, Bu, kalau misalnya pembicaraannya dari kita butuh masukan, kita butuh penguatan dari narasumber yang lain. Iya. Nah jadi saya mungkin izin Bu Fia gitu kan, sama nanti saya mungkin akan membentuk satu tim kecil gitu untuk yang pelaksananya itu ada menggunakan narsum, mengundang narsum. Iya, baik. Berarti apa yang tadi Bu Ferisa sampaikan itu mentoringnya itu bentuknya kolaboratif ya? Iya, Kolaboratif internal dan eksternal gitu ya. Betul. Internalnya memang dari guru-guru yang potensial di sekolah tersebut, dan eksternalnya itu mengundang narasumber yang memang kapasitas dan kapabilitasnya tuh memang mumpuni di Iya, bidangnya gitu iya, ya. betul. Nah, berarti itu salah satu bentuk ternyaman ya Bu Ferisa ya untuk bisa menyampaikan perubahan-perubahan terhadap guru-guru. Iya. Nah, tentunya yang saya ingin tanyakan pula di sini, Bu Ferisa kira-kira butuh siapa gitu ya untuk bisa Bu Ferisa ajak kerjasama gitu ya di lingkungan sekolah, dan juga kira-kira pelaksanaannya itu kapan nih gitu akan dilaksanakan gitu. Saya pasti butuh pertama bantuan dari guru IT dan guru-guru muda yang paham akan beberapa aplikasi yang ada di sini. Kemudian juga saya juga lebih kepada ini Bu, saya butuh kepada tenaga kependidikan sih Bu TU gitu. Karena kalau Penyediaan sarana dan prasarana ya. Karena kalau misalnya kita ada mengundang narasumber dari luar, itu pasti kita akan butuh kita butuh ruangan, aula, terus kita juga butuh seperti catatan dan segala macam. Notulen ya, Iya, informasi notulen, ya. iya. Oke. Tadi Bu Ferisa sudah menjelaskan ya dari rencananya mau seperti apa, tindakannya seperti apa, identifikasinya juga
sudah mengalir gitu ya. Nah di sini juga kira-kira nih dari apa yang Bu Ferisa telah programkan ya atau rencanakan akan direalisasikan kapan? Oh iya, saya lupa Bu, maaf ya Bu, saya agak-agak skip gitu. Oke. Kalau misalnya untuk rencana ya Bu Iya, ya, oke. saya rencananya itu mungkin saya awalnya karena membentuk tim dulu, Iya. realisasinya mungkin sekitar 3 minggu lagi sih. Berarti sekitar pertengahan Agustus ya? Iya, Gitu ya. Oke. Dengan Agustus, insya Allah nanti kita akan udah mulai tahapan mentoring, terus juga tahapan udah mulai komunikasi juga guys. Oke Bu Ferisa, tentunya saya tunggu ya kolaborasinya baik itu internal dan eksternal. Saya akan lihat nih aksi nyata yang akan Bu Ferisa lakukan. Iya. Nah, terakhir nih Bu Ferisa, sebelum kita tutup dari percakapan kali ini, Bu Ferisa tuh mendapatkan apa sih kira-kira dari hasil diskusi kita kali ini? Saya jujur ya Bu, saya lebih bisa jadi mengekspor saja gini. Ide-ide saya mendapatkan penguatan gitu. Jadi karena apa yang saya harapkan adanya peningkatan pada rekan-rekan guru terimplementasikan dan Ibu tuh jadi lebih menguatkan saya boleh loh yang kayak gini gitu. Dan ini yang terima kasih banget loh Bu Dea gitu. Dan mudah-mudahan sih saya bisa tetap lanjut untuk komunikasi ya sama Bu Dea ya. Kali ini gitu. Baik, tadi kita sudah ada ya gambaran-gambaran, terus juga rencana roadmapnya seperti apa, realisasinya seperti apa, dan pelaksanaan seperti apa juga. Tentunya saya hanya memuatkan kepada Bu Ferisa sesuatu yang baik, silakan diimplementasikan baik, terutama untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, mungkin diskusi kali ini saya cukupkan ya Bu. Mungkin Bu Ferisa karena waktunya sudah jam 1, saya mau istirahat dulu ya Bu. Makasih ya Bu Ferisa ya, gitu. Kita lebih enjoy nih komunikasinya, lebih nyambung satu sama lainnya, dan kita tunggu ya gitu ya pelaksanaan aksi nyatanya. Terima kasih Bu Ferisa ya. Terima kasih Bu Dea. Kalau ada salah kata nih saya, terima kasih banget ya Bu ya. Terima kasih Bu. Mari Bu Fia. Iya. Assalamualaikum. Pamit ya. Iya. Hai Ibu, gimana tadi after coaching? Oke Pak. Oke Bu. Aduh jadi deg-degan ya. Sih tadi lancar Iya, ya. alhamdulillah lancar banget Bu. Terus juga tadi sama Bu Ferisa, didampingin sama Ibu juga, kayaknya saya juga bisa memberikan arahan-arahan yang baik ya Bu ya. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, tadi juga saya sudah memperhatikan, mengobservasi ketika Ibu melakukan coach dengan Bu Ferisa. Nah, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya. Ada yang jadi deg-degan ya Bu ya. Enggak lah, Gimana? Kan untuk menghakimi ya, kita sama-sama sambil diskusi aja. Betul Bu. Nah, jadi tadi setelah proses coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching bersama Bu Ferisa tadi terkait indikator, terutama ya indikator ketercapaian yang sudah kita bahas sebelumnya, apakah itu sudah sesuai dengan yang diinginkan? Oke. Baik ya Bu, izin ya Bu ya. Lebih mendiskusikan nih Bu. Yang tadi Ibu tanyakan terkait indikator ketercapaian ya Bu. Alhamdulillah nih Bu, saya sudah melakukan coach dengan alur kegiatan saya Bu ya. Iya. Yang pertama dengan saya menanyakan tujuan dari kegiatan tersebut itu untuk apa, lalu juga saya bisa mengidentifikasi gitu ya Bu ya, kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan. Tentunya saya pun menguatkan dalam rangka rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu Ferisa dan terkait ini Bu, apa sih tanggung jawab ya Bu, tanggung jawab apa yang Bu Ferisa harus tetap pegang sebagai seorang guru. Dan karena memang kendalanya di sekolah tersebut itu ada guru yang berpengalaman gitu ya Bu ya, saya menekankan bahwa tetap berkomunikasi secara baik sehingga alur tersebut itu bisa terlaksana secara baik juga. Nah, di sini pula saya menggali Bu untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang ada, terus juga solusi-solusi yang dipergunakan, serta terakhir Bu, rencana tindak lanjut gitu Bu, karena tanpa adanya rencana tindak lanjut itu tidak akan terrealisasi ya Bu. Betul. Kegiatan tersebut dan Sia-sia ya. betul, dan kita kadang suka lupa ya Bu untuk bisa mengevaluasi kegiatan tersebut itu memang sudah di titik poin baik, belum baik, atau cukup seperti apa. Seperti itu Bu. Nah,
Jadi memang seperti yang tadi sudah Bu Dea jelaskan, menurut saya sebagai observer, proses yang sudah Bu Dea dan Bu Verisa lakukan itu sudah berjalan sangat baik. Alur tirtanya sudah terlihat sangat jelas di sana. Saya perhatikan Bu Dea sudah dapat menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat coachnya itu menjadi lebih percaya diri lagi, kemudian juga tergali akhirnya ide-idenya, sehingga permasalahannya bisa ditemukan dan solusinya pun bisa didapatkan sesuai dengan permasalahannya. Kemudian pada saat coaching tersebut juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Jadi saya sangat bangga nih dengan Bu Dea, ternyata Bu Dea sudah bisa melaksanakan coachingnya dengan sangat sesuai ya, alhamdulillah. Oke, kita masuk deh ke pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kira-kira potensi apa lagi nih yang ingin diharapkan dari proses coaching yang dilakukan tadi? Dari saya pribadi ya Bu ya, saya tuh ingin lebih memahami Bu proses tirtanya sendiri seperti apa, sehingga saya bisa melakukan proses observasi dan coaching ini tuh lebih baik lagi, karena proses tirta itu kita nggak hanya bisa cuman paham dari rangkaian teori saja, tapi pelaksanaannya seperti apa dan runtutan pertanyaan yang kita buat itu bagaimana, dan itu Bu dalam artian kita tidak untuk menjudge ya Bu ya, gitu ya, menjudge terus juga tidak untuk menggurui ya Bu ya, tapi lebih ke arah diskusi dan lebih ke arah memberikan kalimat-kalimat dan pertanyaan yang positif dan membangun untuk coach kita. Itu Bu. Saya setuju dengan Bu Dea, apa yang sudah dilakukan Bu Dea sudah sangat baik dan sudah sangat sesuai. Semoga sukses terus untuk Bu Dea. Kebetulan kayaknya kita masih mau ada rapat. Iya Bu, betul Bu. Saya boleh langsung. Iya Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas arahan, masukannya semuanya nih Bu ya, yang membuat saya pertama jadi tampil lebih percaya diri. Mohon izin ya Bu kalau ada kendala-kendala terkait permasalahan baik itu dari internal, terus juga proses dalam KBM dan juga rekan-rekan yang lain, saya izin coachingnya nih Bu. Dengan senang hati. Iya baik, terima kasih Bu Fia ya, saya izin pamit duluan ya. Oke.